Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semoga baik-baik saja dan kelimpahan karena kasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini adalah hari di mana kita akan mendengar satu renungan yang sangat menarik. Apa itu? Penyebab kutuk bagi manusia. Mengapa berdemikian? Dan apa penyebabnya? Sehingga manusia terkena kutuk. Untuk lebih dalamnya Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang begitu indah, hari yang mengajarkan kami akan firman-Mu yang sangat-sangat memberkati. Tuhan, bukakan pikiran kami, singkapkan, sehingga kami jadi pelaku firman-Mu. Dan nama-Mu ditinggikan dalam nama Yesus. Amin. Banyak orang hari-hari ini merasa hidupnya sial. Kok rasanya gak beruntung? Kok rasanya sepertinya ada penghalang? Kok udah berusaha kok rasanya kok bukan lebih baik? Kok dapat uangnya banyak, kenapa banyak yang keluar? Kenapa ini? Mungkinkah saya terkena kutuk? Manusia seringkali lupa bahwa di dalam firman Tuhan ada yang menyebabkannya. Salah satunya kutuk Bapak Ibu. Hari ini kita belajar Bapak Ibu penyebab kutuk. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15. Ulangan pasal 28 ayat 15. Saya bacakan. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia, segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ngeri Bapak Ibu. Dahulu Musa adalah nabi, yaitu orang yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Dan nabi adalah orang menyuarakan perintah Allah kepada manusia yang berdosa. Salah satunya dia berbicara tentang kutuk. Dia bicara begini, tetapi jika engkau mendengar suara, jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu. Penyebab kutuk, penyebab pertama, mengapa orang terkena kutuk? Yang pertama, karena orang tidak mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan hari ini. Mengapa hari ini? Karena hari ini cuma diberi kesempatan. Esok hari tidak ada yang tahu. Kedepannya tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi penyebab yang pertama mengapa orang terkena kutuk, karena orang tidak mau mendengar suara Tuhan atau perintah Tuhan. Perintah Tuhan dari mana? Bisa dari hamba Tuhan, bisa dari Alkitab, bisa dari renungan firman Tuhan yang ketika kita baca hari demi hari, itu mengingatkan kita akan apa? Perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan melakukan hal-hal yang jahat. Pertanyaannya, apakah yang kita kerjakan yang jahat? Apa yang menyebabkan kita melakukan hal jahat? Karena kita tidak mau percaya akan firman itu. Ketika hamba Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan mengalami perintah Tuhan, kita anggap, apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Buat apa ada Tuhan?
Kalau ada Tuhan, kenapa saya begitu sial? Pak, Bu, firman Tuhan menjelaskan penyebab kutuk yang pertama karena orang tidak mau mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Kenapa tidak mau mendengar? Karena dunia ini ada begitu banyak suara-suara yang memberikan kebohongan, kepalsuan. Apa itu? Satu, ketika engkau sakit, engkau tidak perlu Tuhan, datang ke dokter. Sebenarnya tidak salah, tetapi langkah pertama harus doa. Tuhan, tolong saya. Artinya apa? Orang itu menyadari bahwa sesungguhnya kalau saya sakit, saya butuh Tuhan, bukan dokter. Artinya apa? Bukan dokter tidak dibutuhkan, bukan Bapak Ibu, tapi prioritas utama kita harus mengingat Tuhan. Kenapa? Karena Dia sumbernya. Mungkin kita sakit karena kita tidak menjaga kesehatan. Mungkin karena kita sakit karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Contohnya Bapak Ibu, tidak melakukan firman Tuhan. Apa? Kita tidak mau berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kita tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak mengakui Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak Bapak Ibu dan saya selalu belajar apa? Belajar dari dunia ini bahwa sesungguhnya di dalam mulutmu ada kuasa. Tetapi pertanyaannya, kuasa apa? Kuasa dari mana? Pak, Bu, hati-hati Bapak Ibu. Ketika kuasa otoritas yang Tuhan beri dalam mulutmu, dalam kedudukanmu, ingat semuanya asal dari Tuhan. Jadi kenapa orang terkena kutuk? Apa yang menyebabkannya? Karena yang pertama, orang tidak mau mendengar. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu firman itu menegur kita, apakah kita mau menyadari bahwa kita berdosa dan kita butuh Tuhan? Waktu kita kaya, waktu uang berlimpah, kita menyadari bahwa sesungguhnya saya yang lakukan semua karena otak saya cerdas, karena saya punya kekuatan. Betul Bapak Ibu, tapi di balik itu ada Tuhan yang mengizinkannya. Hai engkau manusia, bertobatlah. Mulailah mengingat Tuhan dalam hari-harimu. Kenapa? Kalau engkau tidak mengingat firman Tuhan, hati-hati, engkau mungkin kena kutuk. Mungkin engkau berusaha, engkau mendapatkan kerjanya begitu baik, engkau begitu giat, tapi akhirnya engkau meninggalkan Tuhan. Akhirnya berkat itu kehilang jauh darimu. Kenapa? Karena engkau tidak mendengar suara Tuhan. Yang kedua, penyebab kutuk bagi manusia. Manusia tidak mau melakukan. Jadi orang tidak mau melakukan firman Tuhan. Kenapa orang tidak mau melakukan firman Tuhan? Karena sulit. Karena kadang-kadang persepsinya bilang firman Tuhan itu buat pendeta. Salah. Firman Tuhan itu Allah sendiri. Allah yang memberikan kehidupan. Ketika Allah memberikan kehidupan, pertanyaannya, apakah engkau mau hidup? Kalau engkau mau hidup, belajar minta kepada yang punya hidup, Yesus Tuhan. Yohanes 10 berkata, aku datang memberikan kamu manusia hidup dan hidup dalam kelimpahan. Bahkan di dalam Yohanes berkata, apa? Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus diselamatkan dari hukuman kekal. Sebab Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup itu dari Tuhan. Ketika manusia meninggal, di manakah kehidupan? Kembali ke asalnya kan? Siapa? Pencipta. Penyebab orang, penyebab kutuk bagi manusia. Karena manusia tidak mau melakukan firman Tuhan. Manusia ketika sakit, dia datang ke dukun. Dia pikir dukun hebat bisa menyembuhkan.
Siapa dukun? Dengan kuasa apa dia menggunakan kesembuhan? Dengan kuasa apa dia minta sesuatu hal yang ajaib? Dan akibat dari hal itu, orang-orang yang minta pada dukun lebih parah. Mungkin saat ini ketika engkau datang ke Gunung Kawi, engkau minta kepada tempat-tempat tertentu, kamu minta, kau bawa sesajen, kau bawa korban-korban persembahan untuk jadi kaya, untuk bahagia. Pertanyaannya, siapa yang kau sembah? Betulkah dia Tuhan? Mari kita menyadari Bapak Ibu, hari-hari ini tidak mudah orang untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini begitu sulit dan mengarahkan manusia untuk mengandalkan diri sendiri. Fasilitas di dunia ini semakin lengkap, tapi keegoisan manusia semakin meningkat. Apa yang menyebabkannya? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia kehilangan kemuliaannya Allah, manusia menggunakan caranya sendiri. Dengan apa? Kekuatan sendiri, kekuatan pikiran, sehingga dia dapat melakukan keinginannya, hawa nafsunya. Untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menebus kuasa dosa? Hanya Yesus Tuhanlah. Dialah Allah yang jadi manusia, yang mati dan bangkit untuk Bapak, Ibu, dan saya. Penyebab kutuk bagi manusia, karena manusia tidak lagi mau melakukan firman Tuhan. Kenapa tidak mau melakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan dianggap sepele. Apa? Saya sudah baca berulang kali. Kenapa hidup saya sial? Pertanyaannya Bapak Ibu, yang punya waktu terbaik adalah Tuhan. Kalau kita hari ini sedang mengalami susah, jangan salahkan Tuhan. Betulkah kita susah karena Tuhan atau karena kesalahan kita? Kalau kita hari ini sedang sakit, betulkah karena Tuhan atau karena kesalahan kita? Waktu kita mengalami hal-hal yang sial, betulkah karena Tuhan atau memang karena kita? Melakukan firman Tuhan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus, di mana Yesus telah memberikan yang namanya Roh Kudus dalam hidup manusia untuk dapat melakukan firman Tuhan. Roh yang kudus, yaitu Allah Tritunggal, di mana Dia akan menerangi, memberikan pencerahan, memberikan iluminasi supaya kita terus terbuka dan mendapatkan hal yang baik. Penyebab kutuk bagi manusia, karena manusia tidak lagi mau melakukan firman Tuhan. Mari kita sadar Bapak Ibu, di zaman yang begitu sulit, tetaplah belajar melakukan firman Tuhan. Dengan cara apa? Memperkatakan firman. Dengan cara apa? Meminta tolong kepada Tuhan untuk dapat memampukan kita berjalan dalam hidup hari-hari. Waktu engkau punya semua fasilitas, siapa yang bisa menjamin itu tetap bertahan? Di dalam kesementaraan di dunia ini, tidak ada jaminan untuk selama-lamanya. Semuanya akan ditinggalkan. Baik itu orang miskin, baik itu orang kaya, baik itu orang kuat, baik itu orang lemah, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini telah jatuh dalam dosa. Hanya Yesuslah yang memberikan kekuatan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Penyebab kutuk bagi manusia, karena manusia tidak lagi mau belajar, tidak lagi mau tahu tentang perintah Tuhan.
Kenapa? Aku begitu sulit, aku begitu mengasihi diri, sehingga akhirnya manusia fokus pada dirinya sendiri, sehingga manusia tidak lagi mau percaya bahwa Tuhan, yaitu Tuhan yang punya semesta alam, yang punya kekuatan yang tidak terbatas oleh dunia ini. Dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Pertanyaannya, kenapa manusia tidak mau percaya itu? Karena manusia tidak menyadari bahwa dirinya terbatas. Mari kita sadar Bapak Ibu, penyebab kutuk bagi manusia karena manusia tidak lagi mau melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita baca dalam Imamat pasal yang ke-26. Kita buka Imamat pasal yang ke-26. Imamat pasal 26 ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Imamat 26 ayat 15, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku akan perbuat begini, yaitu aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering atas demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benih, karena hasilnya akan habis dimakan musuh. Yang ketiga, penyebab kutuk bagi manusia karena manusia menolak ketetapan perintah Tuhan. Apa pentingnya firman Tuhan? Apa berguna firman Tuhan? Saya butuh uang. Karena hidup ini perlu uang. Benar Bapak Ibu, kita perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Uang diciptakan manusia, tapi uang itu hanya mengatur supaya manusia bisa bertukar. Mari Bapak Ibu kita menyadari bahwa penyebab kutuk bagi manusia yang ketiga karena manusia menolak apa? Perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Gak perlu. Kenapa? Ada dokter kalau sakit. Gak perlu ada dokter, ada suster. Gak perlu. Kenapa? Karena ada listrik yang akan nyala terus. Pertanyaannya, Pak Bu, semua fasilitas di dunia ini ada masanya. Di dunia ini sedang mengalami ketakutan. Kenapa? Bahan baku untuk bahan bakar seperti bensin, premium, pertamax itu akan mulai berkurang. Kenapa? Karena manusia menggali perut bumi, menghasilkan semaunya, akhirnya tidak dibatasi, akan tidak waktunya. Dunia ini sedang menakut. Makanya zaman sekarang mulai ada teknologi canggih untuk menghemat listrik dengan salah satu yang mengambil tenaga matahari, tenaga air, tenaga udara. Tapi berapa lama Bapak Ibu? Kalau kita sendiri tidak menyadari bahwa kita manusia terbatas, bahwa kita harus tahu bahwa segala sesuatunya asal dari Tuhan. Sebab yang ketiga, mengapa? Apa yang menyebabkan kutuk bagi manusia? Karena manusia menolak perintah Tuhan. Perintah presiden, semua jajaran harus ikut. Bagaimana dengan perintah Tuhan? Hai engkau manusia, Bapak Ibu dan saya, sadar kalau kita sedang mengalami keterpurukan. Mungkin karena dosa kita, mungkin kita kena kutuk yang menyebabkan kita tidak terberkati. Salah satunya yang tadi, kita menolak perintah Allah, perintah agama. Di dalam agama selalu mengajarkan yang baik, selalu belajar untuk memberi sedekah, selalu belajar untuk berbagi.
Untuk apa? Supaya manusia tidak serakah, supaya manusia menyadari bahwa semuanya ada yang ngatur. Saya tidak mengerti siapapun Bapak Ibu Saudara yang menonton acara ini. Mungkin kau sedang mengalami kesusahan ekonomi, mungkin kau sedang mengalami kegoyangan dalam keuangan, dalam keluarga, dalam anak, dalam kehidupan hari-hari. Mungkin karena stres begitu rupa. Ingat, mungkin engkau kena kutuk. Kenapa? Karena penyebab kutuk, karena manusia tidak lagi mau mendengar firman Tuhan, tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi mau mendengar firman Tuhan. Yang kedua, manusia tidak lagi mau melakukan firman Tuhan. Hidup saya suka-suka saya punya uang banyak suka-suka saya mau beli pelacur suka-suka saya, mau makan minuman narkoba suka-suka saya, mau minum minuman keras suka-suka saya. Ini uang-uang saya. Ada waktunya kutuk itu akan datang. Dan kalau kutuk itu datang dan menguasai engkau akan menyadari betapa terpuruknya hidup. Dan Tuhan sedang didik engkau supaya engkau mengakui semuanya asal dari Tuhan. Semua asal dari Tuhan. Engkau hidup karena Tuhan. Yang ketiga, penyebab kutuk bagi manusia, karena manusia menolak apa? Perintah Tuhan. Tidak peduli agama, tidak lagi peduli Alkitab. Kenapa? Mungkin kau luka hati karena hamba-hamba Tuhan. Mungkin kau luka hati karena teman terdekatmu. Mungkin kau luka hati karena banyak orang mencibir engkau. Mungkin kau luka hati karena engkau mengalami kekecewaan. Mana Tuhan? Janjimu, aku melakukan firman-Mu. Melakukan firman-Mu. Ya, melakukan firman Tuhan seperti apa? Kita kadang-kadang melakukan firman Tuhan. Minta. Kalau aku lakukan ini Tuhan, aku minta ini. Hei Pak, Bu, ingat. Kita ini manusia. Dia itu pencipta. Dia punya waktunya. Jangan pernah kita menuntut apa menjadi bagian Tuhan. Waktu kita berdoa, kita menyadari bahwa kita orang terbatas. Kita butuh Tuhan yang bercampur tangan atas kerjaan kita. Marilah kita semua manusia kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kita. Supaya kita menjauhkan kita dari kutuk. Supaya kita apa? Dilindungi. Mungkin engkau sedang mengalami kesusahan. Mungkin penyebabnya karena engkau tidak mendengar firman Tuhan. Tidak melakukan firman Tuhan. Dan menolak firman Tuhan. Sehingga engkau mengalami kesialan, kebangkrutan, perceraian, narkoba, seks bebas, bahkan juga LGBTQ dan LGBT yang lain-lain plus. Sadar, kembalilah. Tuhan menantikan engkau. Sejahat apapun, seburuk apapun, serusak apapun, Pencipta ingin yang dicipta yaitu manusia, yang dicipta buatan Tuhan untuk diperbaiki. Iblis tidak akan pernah mau membuat Anda sadar bahwa seluruh hidup ini dikendalikan oleh Tuhan, bahwa seluruh kehidupan manusia ada yang ngontrolnya. Iblis sedang membuat kita terlena dengan dunia ini. Dunia ini sedang membawa kita terus sibuk pada fokus diri sendiri. Sibuk untuk apa? Untuk membangun kerajaan kita. Tapi kita tidak sadar yang memberikan hidup itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sadarlah dan kembalilah. Engkau yang telah jatuh, engkau yang tidak lagi mau melayani, engkau yang telah dan pahit, kembalilah. Jangan lihat manusia, lihat Tuhan yang mengasihi manusia berdosa, menebus engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini. Kami menyadari
bahwa penyebab kutuk bagi manusia. Yang pertama karena manusia tidak mau ya Tuhan mendengar firman. Yang kedua manusia tidak mau melakukannya. Yang ketiga manusia menolak firman. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami yang berdosa ini. Sekiranya Tuhan anugerah-Mu berlimpah-limpah. Pulihkanlah kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu. Layakkan kami menjadi anak-Mu kembali Tuhan. Sehingga kami punya hubungan dengan Bapa di surga baik. Dan berkat-Mu berlimpah. Aku berdoa buat semua penonton yang mengalami luka batin karena aniaya, karena hamba-hamba Tuhan, karena dihianati. Kira Tuhan kasih-Mu menyadari mereka, dan kasih-Mu membawa mereka kembali kepada Engkau. Apabila mereka sedang sakit, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah anugerah Tuhan turun menyembuhkan, dan kemurahan Tuhan turun menyadarkan mereka bahwa segala sesuatunya harus kembali kepada Tuhan. Berkatilah setiap mereka yang sedang mengalami krisis dalam ekonomi. Campur tangannya Tuhan, biarlah mereka mengalami pemulihan dan terus sandar pada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Biar firman itu bukan hanya buat Bapak Ibu, melainkan buat saya juga, supaya kita menjadi pelaku firman dan berkat Tuhan berlimpah mulai hari dan seterusnya. Kami tetap membuka layanan konseling bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami keterikatan dengan roh jahat. Dulunya pernah terikat, pernah kedukun, pernah main kuasa gelap dan sulit dilepaskan. Silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu, dan semuanya gratis. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang firman, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan doanya sampai saat ini. Channel berjalan dalam terang terus mengudara. Biar banyak orang kembali kepada Tuhan, dan banyak orang mengalami kuasa daripada firman Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa Bapak Ibu, bantu kami dengan cara like, share sebanyak-banyaknya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran